dalam penyusunan modul ajar pastinya ada teori yang mendasari yang digunakan dalam penyusunan modul ajar tersebut. Nah, teori belajar apa yang mendasari atau yang melandasi penyusunan modul ajar tersebut? Silakan. Ini Pak, izin menjawab. Teori belajar yang digunakan dalam penyusunan modul ajar yang saya gunakan, tentunya dalam topik kisah hijrah Nabi ini yaitu teori konstruktivisme, Bapak. Saya menggunakan teori ini karena saya mengharapkan di mana dalam pembelajarannya dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasannya. Mereka dapat mengembangkan pembelajarannya secara mandiri, mengembangkan gagasannya secara kreatif dan imajinasi mereka. Guru di sini hanya berperan sebagai pembimbing saja, Bapak. Oke, kemudian dalam pengembangan pembelajaran itu ada beberapa yang perlu dirumuskan. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua itu ada alur tujuan pembelajaran, yang ketiga itu ada TPA-CK, yang keempat ada PBL. Bagaimana? Oh, Bapak tadi agak pembelajaran pada modul ajar ini. Eh, Pertama, peserta didik itu diharapkan agar mampu menjelaskan tentang sebab-sebab mengapa Rasul harus hijrah ke Madinah. Selanjutnya, peserta didik juga mengetahui tentang kisah perjalanan hijrah Rasul. Setelah disusun tentang tujuan pembelajaran, maka akan disusun alur tujuan pembelajarannya. Bagaimana nanti prosesnya agar peserta didik memahami setiap tujuan-tujuan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu, Bapak. Oke, berikutnya terkait dengan komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Itu kan ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media LKPD, hingga kepada instrumen assessment. Instrumen assessment yang di sini itu yang dapat mengembangkan thinking, thinking, thinking dan decision makingnya. Itu silakan dijelaskan seperti apa. Hmm. Dalam proses dalam modul ajar ini, proses critical thinkingnya itu dapat dilakukan pada proses asesmen formatif maupun asesmen sumatifnya, Bapak. Di mana pada proses asesmen formatifnya nanti anak akan diberikan tugas secara berkelompok. Jadi pada awalnya anak itu akan ditayangkan sebuah video dan PPT secara singkat. Kemudian mereka akan diberi tugas secara berkelompok untuk membuat pertanyaan berdasarkan video itu, dan berdasarkan pertanyaan itu nanti pertanyaannya akan dilemparkan kepada kelompok lain. Karena mereka diminta untuk membuat pertanyaan, maka secara tidak langsung mereka harus berpikir kritis, eh, pertanyaan apa saja yang dapat disusun berdasarkan materi dan video singkat yang sudah ditampilkan oleh guru, Bapak. Harapannya seperti itu, Bapak. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya itu ada materi ajar, ada advance material, ada materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan. Kemudian ada juga materi ajar yang bermuatan HUTS. Silakan Mas jelaskan. Oh. Untuk materi ajar yang tentang sebab-sebab mengapa tadi Rasulullah hijrah ke Madinah, terus bagaimana proses atau kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, selanjutnya bagaimana apa saja yang ada atau apa saja yang
dilakukan Nabi ketika sampai di Madinah. Kalau untuk mengenai tentang HOTS atau HOTS-nya itu nanti berdasarkan dari kisah itu akan diterapkan, diambil hikmah atau kisah teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, Bapak. Terkait dengan penyusunan atau pendalaman aspek asesmennya, yang asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen, dan instrumen asesmen yang berorientasi OTS. Silakan jelaskan kelima asesmen tersebut. Oh iya, eh, untuk asesmen nanti pada tahap pertama akan ada asesmen diagnostik, Bapak. Nanti akan ada asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif yang dapat mengukur bagaimana kemampuan siswa. Setelah itu di dalam proses pembelajarannya akan ada mungkin sedikit asesmen dengan teknik pertanyaan secara lisan kepada siswa terkait tentang pemahaman bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, mungkin untuk asesmen formatif lagi masih pada materi itu akan ada sedikit tes-tes tertulis pada akhir pembelajaran. Untuk asesmen sumatif sendiri nanti biasanya akan diadakan setelah semua materi atau eh, subbab pada tema itu tercapai dan akan dilaksanakan dengan teknik tertulis, Bapak. Oke, kemudian terkait dengan proyek penyusunan P5 PPRA, kan ada dimulai dari penyusunan profil, ada tujuan, aktivitas, hingga asesmen. Silakan jelaskan. Oh, pada penyusunan proyek kan tujuannya dan proses-prosesnya bagaimana alur untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut seperti tahap pengenalan, terus tahap pelaksanaan, tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, kemudian yang terakhir tahap refleksi dari setiap P5 itu selama kegiatan itu dilangsungkan biasanya selama 1 semester, Bapak. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan apa namanya penyusunan proposal PTK. Silakan eh, jelaskan singkat masing-masing terkait dengan latar belakang masalah. Artinya dengan menyampaikan masalah pokoknya saja. Kan? Apa sih yang mendasari jenengan eh, tertarik atau mengangkat tema yang jenengan tuliskan itu. Kemudian teori yang digunakan teorinya siapa. Yang berikutnya penelitian terdahulu. Nah, miliknya siapa. Kemudian ada metodologi penelitian, ada instrumen penelitian. Oke, silakan disampaikan. Pada penyusunan proposal PTK, saya mengangkat judul itu tentang peningkatan prestasi belajar PAI, materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan metode tim quiz pada kelas 5 SD Negeri Purwodadi semester 1 tahun ajaran 2003, 2023, 2024. Alasan yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat judul dengan materi ini karena eh, sesuai dengan pengalaman beberapa tahun saya mengajar itu siswa itu masih kesulitan untuk membedakan antara yang namanya zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan mereka hanya tahu secara teoritisnya saja dan mereka biasanya itu hanya pasif dalam pembelajaran. Tujuan saya itu agar mereka itu lebih tertarik dan dari ketertarikan mereka terhadap materi ini dapat meningkatkan setiap hasil belajar ini. Kalau untuk metode yang saya gunakan itu adalah metode kualitatif. Nanti saya di sini akan melakukan observasi dengan dua tahap siklus. Nanti observasi ini juga akan dilakukan dengan mengisi angket. Selain itu, juga akan ada mungkin sedikit wawancara dengan peserta didik. Dilanjutkan oleh Bapak Dr. Rahman di MPD W. Yeah. Ada benar. Coba begitu aja. Coba. Yeah. Allahumma barik lana
fima tanah waqina adzabannar. Oke, baik Bu. Sudah. Berikutnya kita minta untuk membaca ayat ini, Bu. Minta dibacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir Bacanya rajim. pelan-pelan ya, nggak usah cepet-cepet. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Oke, di situ Sadaqallahu. ada mim sukun, itu hukumnya apa saja, Bu? Ada banyak mim sukun. Yang pertama itu ada bacaan Akohum Sholiha, itu bacaan Idhar Syafawi Pak, mim sukun ketemu dengan shot. Ya, berikutnya. Terus